Mengapa orang lain selalu kelaparan selama 10 hari dalam bertahan hidup di alam liar? Mereka malah makan daging kambing panggang yang lezat dan berlemak. Mereka bahkan minum sup ekor rusa yang lezat dan menyehatkan. Mereka menggunakan jamur truffle yang mahal sebagai bahan tambahan. Karena salah satunya adalah pemburu berpengalaman tingkat atas. Salah satunya adalah koki kepala bintang 5 Michelin saat ini. Keduanya bermitra untuk bertahan hidup di alam liar. Tujuannya adalah untuk menaklukkan semua makanan lezat di alam liar. Mereka berada di pegunungan Rodopi di bagian selatan Bulgaria. Orang-orang profesional tahu betul. Di wilayah ini, berbagai jenis hewan berlarian di mana-mana. Bagi pemburu dan koki, ini seperti surga prasmanan. Begitu tiba, mereka langsung bersiap-siap untuk makan. Pemburu membawa senjata panah seberat 25 kg dan 2 pisau pendek. Sedangkan koki membawa sehelai kain tahan air dan panci tradisional. Selanjutnya, mereka akan mencari tempat perkemahan yang dekat dengan sumber air. Tanpa peta dan kompas. Bergantung pada pengalaman berburu yang kaya untuk memimpin mereka. Iklim pegunungan seperti perubahan mood kekasih. Mereka melihat badai akan segera datang. Mereka meningkatkan langkah mereka. Pemburu memiliki tubuh kecil. Mendaki tebing seperti monyet melompat. Koki yang berotot besar berjalan sambil terjatuh. 1 jam kemudian, mereka menemukan area kosong di dekat sungai. Pemburu bersiap membuat tempat perlindungan segitiga dari kain tahan air. Pada saat itu, terdengar desisan serigala dari lembah. Ini membuat koki ketakutan. Suasana yang baru saja tenang kembali tegang. Hujan deras pun tiba. Menghadapi situasi ini pada hari pertama, mudah membuat koki hancur. Maka dia segera berlindung di dalam tenda. Hanya pemburu yang dibiarkan menyelesaikan pekerjaan yang tersisa di tengah hujan. Hujan turun selama 2 jam. Setelah awan hitam berlalu, pemburu menyelesaikan pembangunan pondok tunggal. Koki membawa panci besi ke tepi sungai kecil. Mengisi panci dengan air pegunungan. Kembali ke perkemahan dan menyalakan api unggun. Menambahkan sedikit daun birch ke dalam panci. Setelah mendidih, api besar tidak hanya membersihkan kualitas air, juga suplemen vitamin. Setelah minum, pemburu merasa energi penuh. Dia bersiap-siap untuk mencari jejak mangsa di tempat tinggi. Sebelum dia mencapai puncak gunung, petir datang lagi. Hujan lebat membuat hewan-hewan bersembunyi. Namun pemburu juga mendapat hasil tak terduga. Menemukan sekelompok bulu rusa. Ini menunjukkan bahwa ada kawanan rusa di sekitar. Cuaca buruk membuat mereka tidak mendapat apa-apa hari ini. Hujan deras terus turun sepanjang malam. Pemburu memutuskan untuk pergi berburu rusa besok pagi. Waktunya sudah sampai ke esok hari. Pemburu yang tidak pulang semalam membuat Koki benar-benar kecewa. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Koki yang lapar berencana untuk mencari makanan dengan inisiatif. Jika bertemu dengan ini di alam liar, jangan sekali-kali menginjaknya. Ini adalah jamur Matsutake liar. Harganya sangat mahal di restoran. Hingga 40 pound per kilogram. Makanan langka yang ditemui sekali seumur hidup. Koki tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sementara itu, pemburu juga mencari target dengan busur panah. Tiba-tiba beberapa kambing yang tidak terlihat muncul di pandangan. Pemburu melihat domba panggang yang menggoda dan pasti akan berhasil. Dia melepas sepatunya dan berencana mendekat dengan diam-diam untuk melepaskan anak panah. Tanpa disangka, kambing terkejut dan langsung melarikan diri. Hanya tersisa pemburu yang bingung berdiri di sana bengong. Apakah jejak kakinya terbongkar? Di sisi lain, Koki menemukan sehelai rumput cuka. Sebagai hidangan yang juga mahal di restoran. Mengunyahnya di mulut, rasanya asam manis. Rasa kaya dan sedikit mirip dengan lemon. Sangat langka, dia menemukan tumpukan. Pemburu yang baru saja kembali dengan tangan hampa. Melihat Koki datang dengan senyum ceria. Tidak perlu menebak, hasilnya pasti tidak sedikit. Koki dengan senang hati memamerkan bahan makanan mahal kepada pemburu. Pemburu menjelaskan bahwa dia tidak tidur nyenyak semalam. Itulah sebabnya dia tidak berhasil berburu. Koki juga tidak terlalu banyak mengeluh padanya. Siap untuk membuat jamur Matsutake dengan saus cuka yang lezat. Maka Koki pergi ke tepi sungai untuk mengambil air. Saat itu, pemburu di perkemahan mendengar suara melolong dari kejauhan. Ternyata Koki menemukan banyak trout di sungai. Dalam hal berburu, dia tidak sebaik pemburu. Namun, dia masih pandai menangkap ikan. Satu gerakan tangannya. Dalam sekejap, beberapa ekor trout sudah dalam genggamannya. Pemburu melihat Koki yang polos. Hanya bisa menghibur diri dalam hati. Orang bodoh memiliki keberuntungan bodoh. Namun untungnya, setelah berbagai kesulitan, akhirnya bisa makan daging. Selanjutnya adalah penampilan khusus sang Koki. Pertama, masukkan daging ikan yang sudah diproses ke dalam panci. Kemudian potong jamur menjadi potongan. Gunakan daun ek sebagai acar. Masak dengan api besar, sedang, dan kecil selama 30-21 menit. Dalam sekejap, ikan acar yang lezat dan harum sudah matang. Pemburu segera datang untuk mencicipi. Segar, harum, lezat, lembut, dan juicy. Jika bahan tambahan yang bagus ini bisa dipadukan dengan daging lain, rasanya setidaknya bisa 2 kali lipat. Pemburu yang telah lama berada di dunia ini mendengar sisi lainnya. Sepertinya tidak bisa lagi menyembunyikan keahlian. Pada hari ketiga sebelum fajar, pemburu berangkat berburu. Dia memutuskan untuk kembali setelah berhasil berburu hewan besar. Setelah pengalaman gagal kemarin, dia datang ke padang rumput tempat Kijang sering muncul. Dengan cepat, dia menemukan jejak segar. Dia bersiap-siap untuk menunggu di sini. Pada saat itu, tiba-tiba dia mendengar suara kambing dari kejauhan. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Maka sang pemburu melangkah dengan hati-hati sekali lagi. Dia mengikuti jejaknya. Dengan cepat dia menemukan targetnya. Hatinya berdebar, tangannya gemetar. Menemukan waktu yang tepat, sang pemburu melepaskan anak panah mematikan. Si Kijang tak pernah menyangka
Manusia bisa begitu jahat. Berdasarkan prinsip berburu, sang pemburu memasukkan rumput liar ke mulutnya. Di sini, Koki yang lapar ingin menggigit kulit pohon. Menunggu kiri kanan, sang pemburu tak kunjung kembali. Akhirnya pergi mencari makan sendiri. Dia melanjutkan mencari batu alam di hutan. Berjalan ke samping beberapa bibit pohon kecil. Dia dengan senang hati mengeluarkan suara gegege. Hanya melihat sekumpulan telur burung puyuh membuatnya menemukan. Koki pun tidak memperdulikan etika dengan burung induk. Langsung mengambil separuh sebagai makanan hari ini. Dipadukan dengan jamur truffle yang mahal. Membantunya menyelesaikan makan malam. Seiring dengan gelapnya langit, pemburu bersiap-siap istirahat semalam di hutan kecil sebelum pulang. Meskipun sangat merindukan Koki yang jauh, namun berjalan di malam hari sangat tidak aman. Dengan susah payah berjalan seharian, tentu saja makan malam harus memanjakan diri. Rasa bola rusa liar itu asli. Ketika digigit, renyah di luar dan lembut di dalam dengan aroma yang merata. Keesokan harinya pagi-pagi, pemburu dengan tak sabar membawa hasil buruannya menuju perkemahan. Saat ini, dia sangat bersemangat. Bahkan setelah berjalan 9 km di jalan pegunungan, dia tidak merasa lelah. Hingga pada saat melihat Koki, pemburu merasa semua itu sangat berharga. Si Koki senang melihat daging rusa. Dia dengan senang hati membuat rak. Pemburu mengupas dan memproses mangsanya. Menggantung seluruh rusa di rak panggang. Mengoleskan rosemary yang ditemukan Koki. Dipanggang perlahan di atas bara, agar rasanya terpancar sepenuhnya. Selama menunggu, Koki menggunakan jamur, burdok, dan bawang liar. Dengan cermat membuat saus. Hingga 2 jam kemudian aroma daging rusa menyelimuti seluruh perkemahan. Menyisakan potongan terbaik untuk pemburu. Setelah sibuk sepanjang pagi, akhirnya keduanya makan siang. Setiap gigitan penuh dengan aroma daging. Proteinnya mungkin berlipat-lipat lebih banyak dari daging sapi. Kemudian memotong daging domba menjadi potongan kecil. Duduk dan menikmati dengan seksama. Lalu mencelup sedikit sup jamur. Siapapun yang memakannya pasti akan terkesan dengan rasanya yang lezat. Koki dan pemburu sangat puas dengan makanan ini. Tawa bergema di seluruh hutan. Sampai di sini, tantangan lapangan selama 7 hari telah berakhir. Selanjutnya mereka akan menuju ke pulau terbesar di Asia, Pulau Kalimantan. Di sana ada lebih banyak makanan lezat yang menunggu mereka.